هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلنا أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. نبدأ بقراءة البسملة. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit mengambil ibrah atau pelajaran dari tafsir ayat surah Al-Baqarah ayat 15, di mana Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat ini masih membicarakan terkait keadaan orang-orang munafik. Yang kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan atau membicarakan orang-orang munafik ini di awal surat Al-Baqarah menjadi 13 ayat. Dan kita tahu semua bahwasanya ini adalah salah satu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, hendaknya kita menjauhi perbuatan ini dan orang-orang yang terkena penyakit ini. Penyakit apa? Kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Di ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Sesungguhnya Allah lah yang memperolok-olok mereka kaum munafikin. Ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya, di mana kaum munafikin beranggapan bahwasanya mereka sedang mempermainkan dan memperolok-olok agama Allah dan kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas atau mengcounter perkataan mereka dengan berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Ini bentuk pembelaan Allah terhadap kaum mukminin dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yastahzi'u bihim juga bermakna bahwasanya sejatinya bukanlah mereka yang memperolok-olok agama Allah, akan tetapi Allah lah yang sedang menghinakan mereka, memperolok mereka dan merendahkan mereka. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan, merendahkan, memperolok-olok kaum munafikin? Wa yamudduhum, dengan cara menghiraukan mereka. Menghiraukan mereka maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan mereka hidayah, tidak membuka hati mereka sehingga dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Wa yamudduhum juga bermakna sejatinya mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, tetapi mereka tidak bisa melaksanakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Dan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membiarkan hambanya, na'udzubillah min dzalik, begitu saja, ketika berbuat dosa tidak diingatkan, ketika dalam kesesatan tidak dikeluarkan dari kesesatannya, ketika dalam keadaan gelap tidak diberikan cahaya. Ini adalah seburuk-buruk perilaku yang Allah berikan kepada seorang manusia, dan kita berlindung dari hal tersebut. Sebagaimana kita tahu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan terkait istidraj, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ciri-ciri orang yang terkena istidraj itu mereka sibuk dengan maksiat tetapi diberi banyak nikmat. Falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika itu mereka lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, lupa untuk mengerjakan syariat Allah. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Salah satu cara Allah membiarkan mereka dibukakan segala pintu rezeki, tetapi akhirnya apa? Fa'akhadnahum baghtah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bentuk penghinaan yang Allah berikan pertama kepada kaum munafikin. Allah membiarkan mereka, memberikan dalam hal apa? Penafsiran selanjutnya, fi tughyanihim ya'mahun. Dalam tughyan itu melampaui batas mereka. Nah, sebagian mufassir mengatakan dalam kesesatan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Jadi ada dua hal atau dua penafsiran. Yang pertama, fi tughyanihim ya'mahun, Allah membiarkan mereka di dunia dengan cara apa? Membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya.
Allah membiarkan mereka begitu saja sehingga dosa-dosa mereka menumpuk. Na'udzubillah min dzalik. Al-jazaa'u min jinsil amal. Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Ini definisi dari kalimat tersebut, bahwasanya Allah membiarkan mereka untuk menumpuk dosa mereka, dan kita tahu balasan itu tergantung pada amal perbuatan. Ketika mereka berbuat kemunafikan, sibuk mencerai-beraikan kaum mukminin, Allah biarkan keadaan mereka sehingga dosa mereka bertumpuk dan Allah hancurkan mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Na'udzubillah sampai terjerumus dalam kemunafikan. Karena jazaa'us sayyi'ah, balasan sebuah keburukan, sayyi'ah ba'dah, adalah keburukan setelahnya. Dan begitu sebaliknya, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan kita dapatin kalau kita terbiasa dengan kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan yang lain itu akan mudah. Kita terbiasa sholat 5 waktu tepat waktu, tidak tertinggal takbiratul ihram, sholat sunnah itu akan mudah. Sholat sunnah terbiasa, sholat malam akan mudah. Ketika semua ini terlaksanakan, membaca Quran mudah, menghafal Quran mudah. Pun sebaliknya, ketika kita terjerumus ke dalam satu maksiat, akan terbuka pintu-pintu maksiat yang lain. Ini yang bahaya. Jadi kenali diri Anda. Paling penting kita mengenali diri kita sendiri. Di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Kapan kita bisa terjerumus maksiat, jauhi. Nah, selanjutnya fitughyanihim ya'mahun adalah membiarkan mereka, penafsiran kedua, di akhirat. Dengan cara apa? Allah menghilangkan cahaya kaum munafikin. Di dalam surat Al-Hadid ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna. Pada saat itu kaum munafikin dan kaum muslimin dijadikan satu, dalam satu barisan, berjalan menuju negeri akhirat. Tetapi tiba-tiba cahaya kaum munafikin ini redup, mati. Unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai kaum muslimin, tunggu kami agar kami bisa mengikuti cahaya kalian. Apa kata kaum muslimin dan mukminun? Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Pergilah kalian ke dalam, ke belakang kalian, carilah cahaya kalian sendiri. Nah, ini salah satu bentuk membiarkan orang munafik itu kehilangan cahayanya di akhirat. Dan kita tahu di ayat selanjutnya di Al-Baqarah juga, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyau fihi wa idza azlama 'alaihim qam. Nah, ini bentuk yarhamukallah. Bentuk tughyanihim ya'mahun yang kedua. Yang di dunia mereka dibiarkan sesat, di akhirat mereka kehilangan cahaya yang menuntun mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Apa faedah singkat yang bisa kita ambil dari ayat 15 ini? Yang pertama, bahwasanya Allah itu selalu membela orang yang membela agamanya, atau Allah membela mukmin. Allah itu membela mukmin. Sebagaimana kita tahu bersama dan sering kita ulang kemarin, in tansurullaha yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Apa bentuk menolong agama Allah, atau bagaimana caranya kita menolong agama Allah? Itu ada 4 hal. Enggak ada penghapus. Penghapusnya kemana kemarin? Catat sedikit aja. Cara menolong agama Allah yang pertama itu dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Apa dalilnya? Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minkum la yastakhlifanna wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati la yastakhlifanna alladziina aamanu. Atau kama qala Allah. Allah Ta'ala berjanji kepada orang yang beriman bahwasanya mereka akan berkuasa di bumi. Ini kalau nggak salah surat At-Taubah. Ya, ini menolong agama Allah yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, menolong agama Allah yaitu dengan cara menjaga syariat dan beramar ma'ruf nahi munkar. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar.
Ini cara menolong agama Allah yang kedua. Ya, ini menjaga syariat Allah, perintah dan larangannya, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Ini kalau kita jabarkan sangat panjang. Tapi gambaran secara umum ini cara menolong agama Allah. Dan kita tahu Syekh Abu Syuja, penulis kitab At-Tadhib, salah satu kunci beliau kenapa di umur beliau yang tua masih sehat, masih kuat, bahkan masih bisa membersihkan pelataran Masjid Nabawi, jawaban beliau apa? Aku menjaga Allah, maksudnya apa? Menjaga syariat Allah di saat aku muda, dan Allah menjagaku di saat aku tua. Dan kita tahu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika mendapati anak yatim, padahal mereka saat itu diusir dari kampung tersebut, tapi malah membangun salah satu rumah anak yatim. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah. Karena abinya dulu termasuk orang-orang yang soleh, menjaga syariat Allah. Allah jaga bahkan keturunannya setelah dia wafat. Nah, ini bentuk penjagaan Allah itu tiada batasnya, dan kita sebagai manusia ini terbatas. Jadi sibukkan diri kita dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Cara menolong agama Allah yang ketiga adalah dengan membenarkan janji Allah. Membenarkan janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang shadiqin, yang membenarkan segala janji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Intinya kita harus percaya. Inna wa'adallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Antum buktikan sendiri. Antum baca 1-2 dalil terkait janji-janji Allah, antum buktikan. Ini cara tercepat untuk membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, cara menolong agama Allah adalah dengan cara menumbuhkan ruh jihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, yaitu menumbuhkan ruh jihad, semangat dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah penjabarannya yang lebih lanjut akan kita jabarkan di lain waktu. Jadi faedah pertama adalah bahwasanya Allah itu menolong kaum mukminin. Kapan? Ketika mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menolong agama Allah ini ada 4. Nah, yang kedua faedah yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita sampaikan, bahwasanya keburukan itu melahirkan keburukan yang lain. Tadi telah kita jabarkan sedikit. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya ternyata ada dari manusia itu yang menjadi syaitan. Maksudnya apa? Dia mendurhakai Allah dan mengajak orang lain untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti keadaan kaum munafikin ini. Di ayat 14 kita jelaskan, mereka kerjasama dengan pemuka-pemuka kaum Yahudi yang sibuk menjerumuskan kaum mukminin kepada kesesatan dan kebingungan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami ingatkan kembali kepada kita semua, salah satu adab dalam thalibul ilmi adalah mengikat ilmu kita dengan mencatat.